Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ledakan. Telapak tangan UMN diblokir oleh Yang Swanger. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Wajah cantik Yang Swanger sedingin es, dan dia marah. Di depan wajahnya sendiri, UMN tanpa basa-basi ingin memukul adiknya, yang terlalu berlebihan. Semakin mengerutkan kening, niat membunuh di matanya melonjak, dan dia berkata, dia kasar, biarkan aku memberimu pelajaran, apakah ada masalah? Kakakku, kamu tidak perlu diajari oleh orang lain. Nada suara Yang Swanger dingin, kakak senior, jika Anda tidak menganggap saya serius lagi, jangan salahkan saya karena kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini kepada guru. Ada sedikit ketakutan di antara alis Yuman, dan dia mendengus dingin, lupakan saja, aku tidak peduli dengan manusia paria di pedesaan. Kalimat ini sepertinya memarahi Aling, tetapi sebenarnya itu juga membawa Yang Swanger. Yang Swanger secara alami bisa mendengarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di hatinya. Oke, apa etiket perselisihan antara sekte yang sama? Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya. Suyi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tampak datar dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Jian, terserah kamu untuk membuat keputusan. UMN menatap Suyi dengan ekspresi buruk dan hendak bergerak. Tapi sebelum Suyi bisa berbicara, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Raungan gemuruh tumpul terdengar dari langit jauh. Segera menyusul, Anda akan melihat ratusan ribu kapal harta karun, menghancurkan awan dan datang. Apakah itu orang dari 8 silsilah dao besar perbatasan selatan? Pria berjubah emas itu mengerutkan kening, sungguh mengecewakan. Ratusan ribu kapal harta karun, seperti gunung yang bergerak melintasi langit, menutupi langit dan matahari, sangat spektakuler. Setiap kapal harta karun penuh dengan angka. Peri yang mempesona. Peri sihir yang ganas dan menakutkan. Dikemas padat, saya tidak tahu berapa banyak orang di sana. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tapi Yang Swanger dan yang lainnya semuanya tenang dan tidak terlalu peduli. Mereka berasal dari Tianxiang Yaoshan, dan identitas mereka saja sudah cukup untuk membuat 8 Taois besar dari perbatasan selatan takut dan tidak berani main-main. Suyi juga sangat tenang. Jika kamu pergi bersama kami, aku berjanji bahwa tidak ada seorang pun di 8 garis besar dao besar di perbatasan selatan yang akan berani menghentikanmu. Yang Swanger berkata tiba-tiba. Suyi tersenyum dan berkata, ketika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya, dan ketika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa memaksa saya. Wajah cantik Yang Swanger tenggelam. Baik UMN dan pria berjubah emas itu geli. Xiao Jian ini telah direduksi menjadi lumpuh, namun dia masih sangat arogan. Namun, semakin Suyi seperti ini, semakin ragu mereka, dan mereka curiga bahwa Suyi memiliki kartu hol lain. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa penghancuran sekte setan api langit ada hubungannya dengan orang lumpuh di depan mereka. Saudari junior Swanger, kamu tidak perlu membujuk. Mari kita menjadi pengamat sebentar. Pria berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat, apa yang dia gunakan untuk menyelesaikan pembunuhan ini dari 8 garis besar dao dari perbatasan selatan. Mata UMN berbinar, dan dia tertawa bagus sekali. Yang Swanger menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengambil kesempatan ini, meminjam tangan 8 garis besar dao dari perbatasan selatan, untuk mencoba kedalaman Xiao Jian ini, tentu saja itu yang terbaik. Segera, kelompok mereka membawa Aling dan Li Changqing untuk memindahkan kehampaan, bersembunyi di kegelapan yang jauh. Hampir pada saat yang sama, ratusan ribu kapal harta karun datang ke langit yang tinggi di luar desa Kaoshi. Blokir area ini sepenuhnya. Awan hitam menekan kota, belum lagi pasukan iblis yang perkasa. Untuk sesaat, awan hitam melonjak di langit, dan kehampaan itu penuh dengan niat membunuh yang kuat dan berat. Orang itu adalah Xiao Jian, itu benar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari salah satu kapal harta karun. Dia memegang potret di tangannya, yang persis seperti Suyi. Aku tidak menyangka dia benar-benar tidak melarikan diri. Melarikan diri.
Di dunia perbatasan selatan ini, di mana dia bisa melarikan diri sebagai sampah. Benar. Menemani percakapan, di Kam 8 silsilah dao besar di perbatasan selatan, satu demi satu keluar dari keberadaan tingkat Raja Abadi Tanah Suci. 8 orang, napas setiap tubuh menembus langit dan bumi, menyebar ke 10 arah, menekan kekosongan di dekatnya untuk bergetar. Di belakang mereka masing-masing, mereka memimpin tim dan berkumpul bersama, ada ribuan orang. Kebanyakan dari mereka adalah iblis dan iblis. Ada juga beberapa orang kuat di jalan menuju kenaikan. Xiao Jian, kondisi kami tetap sama, selama kamu menyerahkan teknik rahasia itu, kami akan segera pergi. Pria tua berjubah hitam di kepala berteriak keras, suaranya bergema seperti guntur, bergema di desa Kaoshi. Penduduk desa di desa itu ketakutan, menggigil, dan tidak berani keluar sama sekali. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat barisan seperti itu sepanjang hidup mereka, dan hanya menonton dari kejauhan membuat mereka merasa putus asa. Yang Suanger, Yue Men dan yang lainnya, yang bersembunyi di kegelapan, semua memandang Su Yi dengan tenang. Mereka ingin melihat bagaimana Xiao Jian yang lumpuh ini dapat menyelesaikan perampokan ini. Wajah Aling penuh dengan kecemasan. Li Changqing terdiam dan sedih. Tidak peduli seberapa percaya diri dia pada Su Yi, ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia tidak bisa tidak merasakan ledakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Awan gelap melonjak. Di kejauhan, kapal harta karun itu seperti hutan, dan tentara menghancurkan perbatasan. Raja abadi dari 8 iblis itu pembunuh. Di halaman, Su Yi, yang sedang berbaring di kursi, menghela nafas. Kemudian, di bawah tatapan semua mata yang terkejut, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Bukankah berita mengatakan bahwa idiot ini bahkan tidak bisa mengangkat jari? Yang Suanger, Yue Men, mengerutkan kening. Saudara Xiao, apakah dia telah mendapatkan kembali kekuatannya? Aling juga tercengang. Di masa lalu, dia telah mengurus kehidupan sehari-hari Su Yi secara pribadi, dan dia terlalu akrab dengan situasi Su Yi. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Su Yi benar-benar bergerak. Setelah itu, semua mata melihat bahwa di telapak tangan Su Yi, dengan sentuhan cahaya ilahi ungu, kuali tungku muncul. Tungkunya sederhana, seukuran kepalan tangan, dan permukaannya diukir dengan berbagai pola dao kuno dan misterius. Di mulut tripod, ada nyala api ungu yang menakjubkan. Bagus sayang, apakah ini harta karun ilahi era? Dalam kegelapan, semakin terkejut, membuka matanya. Mata pria berjubah emas itu menyala, ini adalah kartu truf Xiao Jian. Tapi bagaimanapun juga dia sia-sia, bagaimana mungkin dia bisa memotivasi harta seperti itu? Harta suci, bagaimana dia bisa memiliki harta seperti itu di tangan orang lumpuh? Yang Suanger tidak bisa mempercayainya. Di kejauhan, 8 raja abadi dari 8 silsilah dao besar di perbatasan selatan juga dipindahkan. Apa harta itu? Mereka masih berjauhan, jadi mereka merasakan tekanan datang dari mereka. Tunggu bersama, ayo bunuh dia dan ambil hartanya. Tiba-tiba, seorang raja abadi berbicara dengan suara yang dalam dan memberi perintah. Segera, monster kuat dengan ukuran ratusan orang bergerak melintasi langit, menembak dari ketinggian langit, dan menampilkan berbagai rahasia dan harta karun. Ledakan. Langit bergetar, dan kekosongan meledak. Sekilas, semua jenis teknik rahasia dan harta karun jatuh seperti Bima Sakti 9 hari yang menghancurkan tanggul. Kekuatan penghancur semacam itulah yang menyebabkan Gunung Mowu di kejauhan bergetar hebat. Jika tembakan ini dibiarkan jatuh, seluruh desa Kaoshi akan musnah sepenuhnya, dan penduduk desa pasti tidak akan selamat. Pada saat ini, di telapak tangan Su Yi, kuali tungku menyemburkan cahaya ungu. Ledakan. Ziguang Yao Jiao, menyilaukan dan jernih, menyapu langit, dan menghapus berbagai rahasia dan harta. Ratusan pembangkit tenaga iblis seperti master rumput, dan jiwa mereka tersebar dalam cahaya ungu itu. Armor itu tidak ada. Bahkan awan hitam di langit tersapu, dan dalam sekejap, langit cerah dan langit cerah. Mata Su Yi menyipit dengan tenang,
sinar matahari yang akrab kembali, tapi dia tidak lagi membutuhkannya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang merasa ngeri. Sepotong harta, dengan pukulan acak, menyapu ratusan pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan iblis. Siapa yang tidak kaget dengan pemandangan mengerikan itu? Yang Suanger, UMN, dan pria berjubah emas semuanya tersentak, dan ekspresi mereka berubah. Ini pasti harta karun. Li Changqing, yang awalnya abu mati, tercengang. Saudara Xiao, dia. Aling juga tercengang. Melihat ke kejauhan, pusat kekuatan dari 8 garis besar Dao besar di perbatasan selatan, apakah itu pemimpin Raja Abadi, atau yang lain, semuanya mengubah ekspresi mereka. Monyet kecil, aku hanya bisa memperburukmu dan membunuh orang-orang itu. Su Yi berbisik. Pedang sang jenderal tidak memotong lalat. Tapi tidak mungkin, pada saat ini, monyet kecil itu hanya bisa bergerak untuk membunuh lalat-lalat yang mengganggu itu. Ikuti perintah Tuan. Di dalam Heaven Repairing Furnace, sesosok tiba-tiba bergegas keluar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi monyet Zhang Sugao, dengan mata berapi-api dan aura kacau di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, hantu dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Ledakan. Ketika monyet kecil itu muncul, langit bergetar hebat, bumi bergetar, dan kehampaan di 10 penjuru bergetar, dan energi perkasa seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menyebar. Monster di kedalaman Gunung Mou semuanya ketakutan, merangkak di tanah, berteriak terus-menerus, bahkan tidak berani berjuang. Di kejauhan, pembangkit tenaga dari 8 garis besar Dao besar di perbatasan selatan semuanya tercengang, dan jiwa mereka sekarat. Apakah ini setan? Kalau tidak, mengapa napas kali ini begitu menakutkan? Melarikan diri. Sebuah teriakan terdengar. Sosok-sosok abadi itu menjadi gila dan melarikan diri ke kejauhan. Siapa yang berani membayangkan bahwa di desa terpencil ini, di tangan Xiao Jian yang seperti cacat, tidak hanya ada tentara pembunuh yang dicurigai sebagai harta suci, tetapi juga keberadaan dewa iblis yang dicurigai di sampingnya. Tuhan, ini sudah merupakan eksistensi tertinggi seperti penguasa di alam Changlan. Puan benar, ini benar-benar sekelompok lalat. Monyet kecil itu penuh dengan penghinaan. Sebuah cakar di kedalaman dirinya menekannya di udara. Ledakan. Ribuan kapal harta karun yang tersebar di kehampaan semuanya hancur. Ribuan sosok itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya terkoyak seperti gelembung. Sepotong kekosongan itu hancur menjadi selokan besar, dan retakan seperti sarang laba-laba menyebar ke segala arah. Tidak ada yang selamat. Ya, hanya dengan satu telapak tangan, pasukan besar monster yang dikirim oleh 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan ditampar sampai mati seperti lalat. Adegan kematian yang berdarah dan mendominasi membuat Yang Suanger, UMN dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan ketakutan, dan mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, seperti jatuh ke dalam gua es. Dewa Iblis. Di sebelah Xiao Jian, sebenarnya ada dewa yang mengikutinya. Tidak heran dia begitu tak kenal takut dari awal sampai akhir. Tidak heran dia tidak berani menempatkan mereka di mata keturunan pegunungan surgawi dan iblis ini. Kali ini, mereka benar-benar menendang pelat besi. Dalam hal ini, Su Yi terlalu malas untuk melihat kedua kalinya. Langit cerah. Kabut yang terbentuk oleh darah dan air masih padat di kehampaan, dibiaskan di langit, dan itu sangat menyilaukan. Monyet kecil itu berbalik, dan sepasang mata seperti lentera emas memandang Yang Suanger dan yang lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan. Puan, apakah Anda ingin membunuh mereka juga? Tanya monyet kecil. Pada saat ini, Yang Suanger, UMN, dan pria berjubah emas menggigil di mana-mana, hampir jatuh ke tanah. Pemilik. Dewa iblis yang menakutkan itu ternyata adalah bawahan Xiao Jian. Xiao Jian, kamu tidak bisa membunuh kami berasal dari Tianxiang Yaoshan, dan kami juga memiliki dewa yang bertanggung jawab. Berteriak lebih keras. Iblis kekar dan tinggi ini mendominasi dan kuat sebelumnya, tetapi pada saat ini, wajahnya pucat karena ketakutan, dan kakinya gemetar. Mendengar ancaman ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Monyet kecil itu juga menyeringai.
Hanya ia yang tahu bahwa tuannya telah membunuh banyak dewa dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil ini sebagai ancaman hanyalah. Semakin ganas, Li Changqing diangkat dan berteriak, dan dia, apakah kamu ingin melihatnya mati? Monyet kecil itu menggaruk telinganya dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu akan mencobanya? Yue Men gemetar seluruh, dan mendesis, kamu pikir aku tidak berani? Mengapa kamu harus saling memaksa dan membunuh mereka semua? Su Yi duduk di sana dengan tenang dan berkata, kamu salah. Dari awal sampai akhir, kamu memaksaku. Mata monyet kecil itu berkedip, dan lidahnya meledak menjadi guntur, berlututlah. Ledakan. Jiwa Yuman sangat kesakitan, seperti dipukul oleh kapak raksasa, seluruh tubuhnya melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dan Li Changqing, yang berada di bawah kendalinya, dengan cepat diselamatkan oleh monyet kecil itu. Aku salah, tolong maafkan aku, senior, tolong maafkan aku. Semakin menyakitkan memohon belas kasihan. Beri dia hadiah. Su Yi menghela nafas. Monyet kecil itu memimpin, dan baru saja melepaskan gumpalan napas dari tubuhnya, dan dia membunuh seluruh orang Yuman hidup-hidup di tempat, dan tubuhnya jatuh. Yang Suanger merasa dingin di tangan dan kakinya dan kehilangan jiwanya. Pria berjubah emas itu juga gemetar di sekujur tubuh, seperti selir yang berduka. Mengerikan. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa siapa yang merupakan keturunan inti dari gajah surgawi dan gunung iblis, dan jenis iblis abadi apa yang berada dalam posisi terpisah, di depan dewa iblis sejati, tidak berbeda dengan semut di tanah. Di dunia Changlan, para dewa adalah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa itu tergantung pada bagaimana aku menyelesaikan pembunuhan tadi. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Su Yi memandang pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu berlutut atas inisiatifnya sendiri, meraih tanah dengan kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, junior ini memiliki mata dan ketidaktahuan tentang para dewa dan orang-orang di depannya, dan saya harap para senior akan melakukannya. Maafkan aku, junior ini berjanji untuk berubah pikiran, dan dia tidak akan pernah berani melakukan kesalahan lagi. Su Yidun bosan dan berkata, beri dia tumpangan juga. Monyet kecil menjentikkan jarinya. Dengan keras, pria berjubah emas itu hancur total. Hanya Yang Suanger yang tersisa. Wanita ini memiliki kemiripan 7 poin dengan Aling, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dia berdiri di sana dengan bibir mengerucut, seolah dia ketakutan. Kakak Xiao, bisakah aku memohon untuk adikku, tolong maafkan dia sekali. Pada saat ini, Aling mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Mungkin, ini disebut keberanian orang bodoh. Gadis itu tunduk pada kognisi dan tidak tahu seberapa kuat monyet kecil itu, atau seberapa menakutkan para dewa. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menyelamatkan saudara perempuannya saat ini, dia akan menyesalinya dan merasa bersalah karenanya. Yang Suanger menatap Aling seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, ekspresinya menjadi sangat rumit. Monyet kecil itu menggaruk kepalanya, sedikit bingung dengan hubungan antara gadis itu dan tuannya. Mata Su Yi melembut dan dia berkata, permohonan Aling, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Namun, aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu memohon padanya? Kakak, dia tidak buruk. Setelah ragu-ragu sejenak, Aling berkata dengan suara rendah, dia sangat cerdik dan melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia masih mengenali saudara perempuanku. Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa saya ke Tianxiang Yaoshan untuk berlatih. Meskipun saya sangat marah dengan tindakannya, dia tidak peduli dengan saya. Setelah jeda, Aling melanjutkan, bahkan ketika orang itu baru saja ingin memukulku, kakak perempuanku yang membantuku. Mendengar gadis itu berbicara tentang ini, ekspresi Yang Suanger menjadi lebih rumit, dan perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ada penyesalan, ada rasa malu, dan ada kesedihan. Sebelumnya, dia percaya diri dan tidak memandang rendah segala sesuatu di desa Kaoshi. Saat menghadapi saudara perempuannya, dia juga mengambil sikap tingkat tinggi, berpikir bahwa saudara perempuannya tidak tahu dunia dan bahaya dunia, seperti katak di dasar sumur. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya,
adik perempuan yang keluar untuk membantunya pada saat hidup dan mati. Bagaimana mungkin Yang Suanger tidak malu? Kakak Xiao, aku harap kamu bisa memberi adikku kesempatan untuk melakukan koreks. Aling berbisik, sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah permintaannya akan mengganggu Suyi. Setelah mendengarkan Suyi, dia mengangguk dan berkata, ya. Aling tertegun sejenak dan berkata dengan terkejut, Saudara Xiao, apakah Anda benar-benar setuju? Yang Suanger juga cukup terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung untuk sementara waktu. Saya sangat kasar sekarang, dan saya telah berbicara buruk tentang Xiao Jian ini dan mengancamnya berkali-kali. Tapi dia membiarkan dirinya pergi seperti ini. Aku berkata, ini adalah hal-hal sepele. Suyi berkata dengan hangat, kakakmu meninggalkan desa ketika dia berusia 3 tahun. Pada saat itu, dia bodoh dan tidak tahu apa-apa, seperti selembar kertas kosong. Dia telah berkultivasi di luar selama bertahun-tahun, dan tidak dapat dihindari bahwa dia telah mengontrak beberapa masalah bau. Selama dia bisa memperbaikinya, itu sudah cukup. Belum lagi soal syafaat Aling, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa Yang Suanger masih memiliki darah klan Yi yang mengalir di tubuhnya, dan Suyi tidak keberatan memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain harus berubah. Terima kasih, Kakak Xiao. Aling berkata dengan penuh terima kasih. Di satu sisi, Li Changqing tiba-tiba berkata, Suanger, apakah kamu tahu apa yang salah? Yang Suanger mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, aku kalah, aku mengakuinya, tapi aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan. Semua orang terkejut. Suyi mengangkat matanya dan menatap Yang Suanger, mari kita dengarkan. Yang Suanger menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, ketika saya kembali ke kampung halaman saya bertindak atas perintah tuan saya, dan dari awal hingga akhir, saya tidak pernah memendam kebencian apapun pada saudara perempuan saya atau orang lain di desa. Apakah ini salah? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tidak bersalah ketika kamu bertindak sesuai dengan perintah gurumu, tetapi kamu tidak boleh memaksa saudara perempuanmu untuk bertindak sesuai dengan keinginanmu, dan kamu tidak boleh acuh tak acuh terhadap tetua klan yang disandera oleh orang lain. Setelah jeda, dia berkata, apakah ini benar? Wajah cantik Yang Suanger berubah untuk sementara waktu, dan dia akhirnya menghela nafas, apakah Anda percaya atau tidak, dari awal hingga akhir, saya selalu demi saudara perempuan saya, dan saya tidak akan hanya melihat tetua klan mendapatkan dalam masalah. Semua yang saya lakukan sebelumnya hanyalah tindakan bijaksana. Sungguh tindakan sementara. Suyi tertawa, sejujurnya, dibandingkan dengan Aling, kamu adalah kakak perempuan yang benar-benar mengecewakanku. Kamu tidak memiliki karakter atau kebenaran. Sebaliknya, kamu memiliki kesalahan pembenaran diri. Pada akhirnya, suaranya menjadi berat. Monyet kecil tidak bisa tidak menjadi sedikit aneh. Dalam kognisinya, sang master selalu meremehkan penalaran, dan selalu pelit dalam kata-katanya. Dia tidak banyak bicara, dan ketika dia bertemu dengan karakter yang tidak membuka matanya, dia juga tidak peduli untuk memperhatikannya, atau hanya membunuhnya. Tapi sekarang, tuannya tampaknya marah karena gadis kecil itu, dan menegur pihak lain tidak seperti biasanya. Ini sangat aneh. Apa yang tidak diketahui monyet kecil adalah bahwa di mata Suyi, baik Aling maupun Yang Suanger sebenarnya adalah keturunannya. Melihat penampilan Yang Suanger begitu tak tertahankan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang Suanger terdiam. Suyi dapat melihat bahwa dia tidak yakin. Suanger, kamu tidak ingin hidup lagi. Cepat dan minta maaf, cepat. Li Changqing mengingatkan dengan cemas, jangan sampai Yang Suanger menjadi bodoh dan benar-benar membuat Suyi marah. Aling juga cepat dibujuk. Yang Suanger mengerutkan bibirnya, berdiri di sana dengan keras kepala, dan berkata, saya sudah abadi, dan saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah mengenali apa yang terjadi hari ini, dan saya tidak peduli apakah saya ingin membunuh atau memotong. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang sepertinya mengenal Yang Suanger lagi, dan wajah mereka penuh kebingungan, mereka tidak tahu mengapa dia harus begitu keras kepala. Senyum tipis muncul di bibir Suyi, untungnya,
Meskipun Yang Suanger ini memiliki masalah, tulangnya tidak lunak. Sebaliknya, aku sangat khawatir dengan situasimu. Yang Suanger tiba-tiba menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya memandang Su Yi, kami dari Tianxiang Yaoshan, dan sekarang, dua sekte saya telah meninggal secara tragis di sini, dan sekte tersebut tidak akan pernah berdiri dan menonton. Su Yi terkejut. Monyet kecil itu menyeringai. Itu bukan ancaman, itu fakta. Yang Suanger mengerutkan kening, saya tidak memenuhi syarat untuk mengancam Anda dengan hal-hal ini, tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak bercanda. Memang benar bahwa kamu, Xiao Jian, memiliki dewa iblis senior ini di sisimu, tetapi ada juga banyak dewa iblis di Tianxiang Yaoshan. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Mungkin, kamu dapat melarikan diri kapan saja tanpa takut akan ancaman ini. Tapi bagaimana dengan penduduk desa Kaoshi? Bagaimana dengan saudara perempuanku dan tetua klan wilayahnya? Bagaimana bisa orang besar sepertimu masih melindungi mereka selama sisa hidup mereka? Baik Aling maupun Li Changqing terdiam. Keduanya juga tahu di dalam hati mereka bahwa keberadaan misterius seperti Xiao Jian sama sekali bukan milik desa Kaoshi, dan cepat atau lambat akan pergi. Meskipun kata-kata Yang Suanger jelek, ada beberapa kebenaran bagi mereka. Su Yi mendengarkan dengan tenang sampai Yang Suanger selesai berbicara, lalu dia berkata, dapat dilihat bahwa di dalam hatimu, Gunung Gajah Surgawi adalah langit dari alam Changlan, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Kamu juga yakin bahwa bahkan jika kamu mati, kita pasti akan menderita balas dendam dari Surgawi. Gunung Gajah. Yang Suanger berkata, bukan. Su Yi tidak menjawab. Dia memandang monyet kecil itu dan berkata, bersiaplah, besok pagi, kita akan pergi ke Tianxiang Yaoshan untuk berjalan-jalan. Monyet kecil itu setuju tanpa ragu-ragu. Yang Suanger tertegun dan berkata, kalian apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian? Sebelum Su Yi bisa menjawab, Yang Suanger tampak lega dan bergumam, itu benar, dengan Dewa Iblis Senior ini di sini, dia cukup memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Tianxiang Yaoshan. Pada saat itu, dia hanya perlu membayar harga untuk menebusnya. Itu sampaikan permintaan maaf saya, dan mungkin keluhan ini dapat diselesaikan. Dengan cara ini, Aling dan para tetua klan tidak akan lagi terlibat. Lebih baik. Su Yi. Monyet kecil. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.